Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim ya di Tribun News Style kali ini. Dan kemarin-kemarin Hakim tuh ngebahas soal tentang komunikasi, public speaking, dan juga di dunia kerja juga ya. Dan sekarang mau ngelanjutin lagi nih, kita bakal ngebahas soal komunikasi interpersonal. Siapa sih yang gak butuh komunikasi interpersonal ini gitu ya? Karena komunikasi interpersonal ini selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana kamu bisa menggunakan komunikasi interpersonal dengan baik, kita harus tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Nah, buat kamu yang belum tahu, Hakim kasih tahu nih ya. Komunikasi interpersonal itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang pada umumnya digunakan di masyarakat kita, yaitu dengan mengirimkan informasi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi kayak Hakim ngobrol sama teman-teman, itu dikatakan sebagai komunikasi interpersonal. Atau teman-teman dengan rekan kerja, atasan di kantor, itu juga namanya komunikasi interpersonal. Nah, bagaimana cara kita menggunakan komunikasi interpersonal ini dengan baik? Bagaimana kita menggunakan komunikasi yang ada di kantor mungkin itu biar jadi lebih efektif? Yang pertama, kita harus memakai atau menggunakan komunikasi verbal, yaitu secara lisan. Dari namanya saja sudah kita ketahui ya Tribuners, kalau komunikasi lisan ini ya, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan dengan ucapan lisan gitu ya. Misalnya saja kita berbicara di rapat pekerjaan, di dalam telepon, depan kamera, sampai halnya pada public speaking. Nah, dalam penggunaan komunikasi lisan, kamu juga membutuhkan pilihan-pilihan kata yang sesuai dengan topik pembicaraan kamu. Selain itu, penggunaan intonasi suara atau nada suara itu juga memiliki pengaruh yang besar dalam sebuah keefektivitasan komunikasi interpersonal yang kamu lakukan. Nah, pada unggahan digital platform ini Hakim mengutip dari berceritalk.id di Instagram. Ini adalah platform yang bergerak di bidang industri komunikasi kreatif. Itu dikatakan gini Tribuners, ada 93% itu menyumbang dari 100% ya, 93% dari 100% itu adalah komunikasi nonverbal atau bahasa nonverbal yang kita lakukan saat kita melakukan sebuah komunikasi interpersonal pastinya. Nah, dalam penelitian itu juga menunjukkan kalau kemampuan kamu berkomunikasi secara lisan itu lebih berpengaruh dalam mencari sebuah pekerjaan. Nah, lanjut lagi nih Tribuners, yang kedua, kita bisa menggunakan komunikasi verbal dengan tulisan. Kalau tadi dengan lisan, sekarang kita dengan tulisan. Nah, kalau dengan tulisan sama kayak namanya, berarti kita mengirimkan sebuah pesan, kita berkomunikasi dengan orang itu melalui tulisan kayak by chat, email gitu-gitu, DM gitu ya, inbox di Facebook, itu juga sama kayak gini. Ini mencakup seluruh jenis komunikasi tertulis ya, termasuk kalau misalnya zaman dulu tuh ada surat. Mungkin sekarang udah gak ada ya, zaman dulu ada surat. Terus laporan-laporan skripsi gitu ya kan ya, itu termasuk komunikasi verbal berupa tulisan. Ada lagi yang namanya GIF dan juga emoji. Ini juga merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, tapi itu mendukung verbal. Jadi kayak kita memberikan emot, itu kan kayak kita menunjukkan oh ini loh raut muka kita tuh seperti ini sebenarnya dalam chat. Kalau emang di era digitalisasi seperti sekarang ini ya, semakin penting banget buat kita memiliki keterampilan komunikasi verbal yang kuat nih Tribuners. Apalagi buat kita yang baru lulus dari kuliah atau mau cari kerjaan, we have to know about interpersonal communication ini, dan ini so very important banget because this is the key. Ini adalah kunci ketika kita akan membangun sebuah relasi di dunia kerja adalah komunikasi interpersonal. Yang ketiga, untuk melatih komunikasi interpersonal, kamu juga bisa menggunakan komunikasi nonverbal kayak yang Hakim bilang tadi ya. Kalau nonverbal itu komunikasi yang kamu lakukan tanpa ada lisan dan juga tulisan. Kayak kita ngomong maksudnya kita ngomong terus kayak ada pendukung-pendukungnya gitu, kayak ada gestur, ada intonasi yang Hakim pakai, ada simbol-simbol kayak baju Hakim, make up and everything. Itu namanya komunikasi nonverbal. Nah, terus yang terakhir, kamu juga bisa rajin mendengarkan orang lain saat sedang berbicara. Ini kunci banget nih Tribuners. Jadi menurut pengalaman Hakim ya, sebelum kamu menjadi seorang pemain, kamu harus jadi penonton yang baik dulu. Sama halnya ketika kamu pengen menjadi seorang pembicara yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Nah, mungkin itu aja nih ya Tribuners yang bisa Hakim sampaikan pada kesempatan Tribun News Style kali ini. Gak apa-apa ya, kita beberapa akhir kemarin ngebahas soal communication because I think communication is so very important for our life, dan teman-teman juga perlu mengetahuinya. Waduh, ini kayaknya alarm handphone Hakim sudah berbunyi.
kayaknya bener nih ya, saatnya Hakim untuk pamitan dulu karena Hakim bakal belajar lagi tentang komunikasi interpersonal ini. Oke, thank you for the time and see you guys. Sampai jumpa di lain kesempatan.